Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FAB, kembali lagi dengan aku Bima Cahaya Putra ya. Oke, di pelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi ataupun software editing video yang mungkin teman-teman ada yang sudah familiar, ada yang belum familiar nih. Namanya Adobe Premiere Pro. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum familiar ya terkait dengan software tersebut. Yang sudah main di Adobe Premiere Pro ya, ketemu sama yang seperti ini. Kendala seperti ini tuh sering muncul para editor dari pengguna Adobe Premiere Pro ya teman-teman ya. Nah, gimana sih solusinya dan gimana cara mengatasinya seperti itu. Nah, kita akan bahas di video kali ini ya teman-teman. Oke, masalah seperti ini tuh muncul dikarenakan file manager ataupun file dari teman-teman itu terpisah ataupun terhapus dari project. Nah, biasanya teman-teman ya, kalau Adobe Premiere Pro sendiri itu dia akan mengambil dari beberapa penyimpanan yang ada di PC ataupun laptop teman-teman. Jika teman-teman memasukkan dari local disk D langsung di drag and drop ke project Adobe Premiere Pro, dia akan menyimpannya di situ untuk file projectnya ya teman. Untuk bahannya bukan file projectnya. Nah, sendiri lagi untuk file projectnya. Jadi dia akan terpisah antara bahan, file project, background dan lain-lain itu akan terpisah sesuai kapan teman-teman masuk ke timelinenya itu, masukkan ke drag and drop ke projectnya teman-teman itu. Nah, gimana sih solusinya biar gak seperti itu, biar gak berantakan lah, bahasanya berantakan karena memang ada yang di local disk D, ada yang di download, di dokumen dan lain-lain. Pasti nggak sengaja nih, kita sudah selesai nih membuat video, terus ada revisi baru nih setelah 2 minggu ataupun 3 minggu dari klien minta revisi, file projectnya, file bahannya sudah kehapus. Kita membersihkan di download, waduh DC ku penuh nih, aku hapus lah. Ternyata dia saat kita membuka file project akan muncul seperti tadi, merah seperti tadi. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Atau seumpama teman-teman mau pindah file project itu ke PC lain, nah ini adalah solusinya teman-teman. Yuk kita ulik. Oke, yang pertama-tama ya teman-teman, untuk Adobe Premiere Pro sendiri ya, Adobe Premiere Pro. Nah, caranya teman-teman, kalau sebelum mengedit video teman-teman harus menyiapkan namanya satu folder terlebih dahulu. Nah, folder itu untuk apa? Untuk menyimpan semuanya, bahan video, foto, audio, background, sound effect maupun file project teman-teman. Kita harus pertama ya siapkan adalah folder. Oke, folder terlebih dahulu teman-teman. Nah, folder ini teman-teman bisa simpan di local disk C ataupun di local disk D. Kalau lebih amannya di local disk D. Kenapa? Ya, wallahu alam, kalau local disk C-nya itu hilang ataupun laptop teman-teman, PC teman-teman hang ataupun gimana, masih aman karena masih di local disk D, tidak akan hilang seperti itu. Nah, teman-teman bisa namakan file projectnya ya, foldernya itu sesuai dengan editingnya ya. Nah, jangan lupa untuk namai nama foldernya, karena memang apa, di local disk D mungkin teman-teman banyak sekali projectnya ya, jangan lupa sampai dinamai. Lalu gimana lagi di folder kita masuk ke folder nih. Nah, ke folder itu ada banyak sekali teman-teman ya. Biasanya teman-teman kalau untuk file project itu akan di luar folder ya. Nah, dia akan masukkan file projectnya teman-teman. Masukkan file project teman-teman. Nah, file project ini dimasukkan ke dalam foldernya ya, folder yang akan diedit itu. Jadi save-an untuk file project itu ada di folder. Lalu di bawahnya apalagi teman-teman? Ada yang namanya, mungkin teman-teman masukkan bahan video ataupun bahan mentah,
Nah, bahan mentah ini bisa video maupun foto ya teman-teman. Lalu apalagi ya, mungkin teman-teman tambahkan lagi, bisa ada yang namanya background, terus juga ada yang namanya audio effect, dan lain-lain seperti itu. Kenapa? Ini akan mempermudah teman-teman untuk mengkolaborasikan ataupun memindah file ke PC lain, ataupun mungkin teman-teman bisa lebih gampang juga untuk mengambil footage yang ada di video teman-teman, karena memang sudah satu folder, nggak bakal buka folder yang lainnya, biar tidak juga loss ya, loss seperti merah tadi teman-teman. Entah itu kalau teman-teman PC-nya full, itu teman-teman bisa pindahkan ke hard disk maupun di flash disk teman-teman situ sendiri ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman ya, yang harus diperhatikan adalah dalam editing video itu ada banyak, kita harus menyimpannya, itu sangat penting sekali ya, agar meminimalisir resiko saat editing kita ya. Karena klien sendiri kan kita banyak sekali revisian, teman-teman harus memperhatikan terkait dengan revisian itu sendiri dan juga foldernya, karena memang dia akan minta tambahan footage ataupun tambahan video di dalam editingnya. Untuk klien udah pasti seperti itu teman-teman. Oke teman-teman ya, jangan sampai teman-teman ya, untuk kebersihan ataupun kerapian di dalam editing video itu penting sekali, karena memang estetik di dalam editor ataupun editing profesional itu sangat penting sekali ya. Untuk apa? Untuk mempermudah kita sebagai editor dalam mengerjakan project video itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman ya, jangan sampai lupa merapikan videonya. Siapa nih yang masih berantakan ya? Jangan sampai berantakan teman-teman, harus rapi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.